Halo, ini ada Tum Aan. Ini Tum Aan itu tokoh panutan di salah satu komunitas di Fakultas Tarbiyah. Tum, lo Tarbiyah ya? Jurusan apa? Jurusan gitu. Program studi apa? Gue malu ada ini nih orang nih. Coba lihat. Iya kan kemarin kan Kak Alfi kan nyebut orang, nyebut profesi orang, nyindir kan. Tapi nggak tahu tuh netizen itu ke siapa. Ini netizen yang kemarin Kak Alfi sindir itu nih orangnya udah ada ya. Dia katanya jualan dimsum sama jualan emas. Tuh, lo kan manajemen pendidikan. Ya. Kenapa banting setir jadi bisnismen? Entrepreneur. Gimana? Nggak mau jadi guru? Banyak kan guru nih, ada guru nih. Nanti dia naruh bagian. Ya, kenapa nggak mau jadi guru? Kenapa? Pernah jadi guru. Susah. Ya susah apa? Alasannya apa? Gak ada duitnya, jadi guru gak ada duitnya gitu. Jadi orang yang kerja bukan guru, Larinya ke guru. Iya. Contohnya Kak Alfi. Dia bukan guru. Iya, kalau gua ambil gurunya dia nggak jadi guru. Oh, gitu. Nah, kenapa lo nggak jadi ini apa? Udah gini aja lo pertanyaannya. Bisnis emas Antam itu menjanjikan nggak sih? jadi suci apa jadi apa tuh? Pilihan jadi bisnis itu cuman satu, gue nggak mau kerja ke orang gitu. Nggak mau Kerja ke orang. pengen berdikari. Lebih kepada pengen usaha sendiri. Pengen usaha sendiri. Kebetulan segmentasinya adalah makanan dan investasi. Enggak, investasi itu kan gue tutupin aja. Ini bisnis Mas Antam kan. Jadi bukan Antam yang dalam kepala saya, Antam kiri, Antam kanan kan. Mas Jawa. Jadi Susah gak sih jadi ini? Awal mula jadi bisnis emas itu apa? Awal mula lo terjun ke bisnis emas. Bisa diceritain nggak? Kita kan jadi apa? Edukasi atau memang itu ilmu yang gak boleh dibocorin? ya Bocorin aja lah. nanti kalau gue bocorin takut ada guru yang jadi pembisnis. Tapi enggak sih. Tapi orang yang bisnis itu yang jelas, kalau gue nggak kerja ke orang, artinya gue harus memperkaya kosakata diri, improve terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan jualan gue nggak laku, berarti gue harus lebih kerja keras gitu. Tapi kalau gue kerja ke orang, kalau gue nggak digaji gede, berarti gue ya segitu aja kerjanya. Jadi nggak terlalu yang ngotot, kecuali gue ngejar jabatan ya. Karena gue nggak dapat kerjaan aja sih. Nih, gue balik lagi pertanyaan gue. Bisnis Mas Antam, gimana ceritanya? Waduh, panjang dong. Ya, artinya memang maksud gue tuh ada ilmu umumnya apa sih ilmu? Yang jelas kan gini, gue sama istri itu kebetulan lebih suka nyimpen. Ya, Punya simpanan. Ya, istri. Gue lebih suka nyimpen. Ketika suka nyimpen itu, pas gue mau jual ternyata beberapa tahun kemudian ternyata bagus. Iya, artinya kan sebenarnya kalau emas itu menjaga nilai sih, lebih menjaga nilai rupiah. Artinya kan gini, kalau tahun 2015 itu harga emas itu berapa ya? Harganya waktu itu 400.000, 2014 ya. 24 karat. Enggak, itu logam mulia murni. Oh, logam mulia. Jadi murni, jadi nggak ada. Kalau yang karatan itu kan ada emas muda, emas tua itu kan perhiasan. Ada yang 22, 23, 24. Kalau yang logam mulia itu dia murni, pure 99,9% emas. Gitu. Jadi pada waktu itu 400.000, sekarang hampir sejutaan. Bayangin aja dari 2015, berarti 5 tahun. Iya, 2017 aja itu masih harganya 560.000. Sekarang harganya 1 juta, berarti kan 100% ya. Ya. Sebenarnya bukan emasnya yang mahal, tapi rupiahnya aja yang kena inflasi. Gitu. Jadi mendingan kalau misalkan punya duit jangan semberimbang, sebenarnya ke emas gitu. Bukan emas jadi memperkaya diri, enggak, tapi dengan emas nilai tukar rupiah lu terjaga. Itu doang. Jadi menabung. Makanya gua dari hasil gua kerja ya gua tabung ke emas. Kayak gitu sama istri. Jadi kalau ada yang beli ya dijual. Ya dijual.
gue punya dua keuntungan. Satu, menjaga nilai punya gue sendiri. Kalau misalkan ada yang mau beli, ya gue jual. Jadi dua-duanya gue dapet. Gitu. Sebenarnya sih iseng aja tuh. Jadi lo bolak-balik ke Antam nih, ke butik emas Antam ya? Iya, mas. Katanya susah. Gue dapat informasi aja, nggak sembarangan orang dapat gitu ya, nggak sembarangan orang dilayani oleh orang yang ada di butik Antam di mana Jakarta Selatan ya. Iya. Nah, gimana tuh? Berarti lo udah punya orang dalam dong? Ya enggak juga sih. Yang dalam berarti sih di dalam. Artinya kan gini dong, apa namanya, emas itu kan nggak langsung beli satuan, nggak bisa. Istilahnya mah untuk saat ini ya masih 50-25 gram gitu. Jadi bundling. Jadi ya gue juga ikut-ikutan dulu dengan orang. Kecuali sekarang kan udah bisa dimasuk sendiri gitu kan. Jadi ya panjang lah kalau diceritain sih sebenarnya dong. Iya, kan ini kan edukasi ke teman-teman. Kan masa nggak mau berbagi ilmu? Iya, kan? benar-benar. Sukses sendiri nih. Ya enggak juga sih. Makanya kan kalau punya uang sih sebenarnya cuma satu. Kalau gue secara pribadi sampai sekarang kalau mau beli motor sama handphone masih beli second daripada beli yang baru. Ya. Karena kalau beli Mac 30 juta seminggu kemudian gue jual udah turun. Iya kan? Artinya kan Mas? ya kalau emas enggak, tetap segitu-segitu aja istilahnya gitu. Maksud gua kan kalau barang yang menyusut, kalau gua pribadi, kalau barang yang menyusut kalau gua pribadi ya lebih kepada second. Lo termasuk penimbunan gak sih kalau dalam hukum Islam? Katanya gini, emas turun kan fluktuatif kan, Ya. kadang 1 juta lebih nih kalau logam mulia, Ya, 1 gramnya itu. Kemudian ujung-ujung 900.000. Nah, kan maksud gua, lo ketika turun 900.000, Iya. tahan dong, Iya. nggak dijual. iya. Kalau misalkan lagi naik, ada yang beli, lo jual. Itu termasuk penimbunan nggak sih? Enggak, sebenarnya kan bisnis emas itu beda dengan bisnis kopi atau rokok, Bang. Nah. Ini. Kalau rokok ini harganya 50.000, lo jual 45.000 itu rugi. Harus dijual kalau 50.000 berarti 55.000. Kalau emas enggak. Artinya kan emas itu stok. Kalau gua jual sekarang 25 gram gua harus stok hari ini. Kalau misalkan nih emas nih, gua jual 1 juta. Gua beli 1 juta, gua jual 950 enggak apa-apa. Gak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Gak apa, kan rugi jatuhnya. Hah? Rugi. Kan belum tentu gua ngambil di Antam harganya 950.000. Pasti 920.000. Artinya kan walaupun gua tadinya 1 juta ya tetap gua pegang. Jadi emas itu kan tabungan, dia penilai rupiah. Jadi kalau penjaga nilai, jadi bukan emasnya yang harus ditambah, tapi emasnya harus sama. Kalau misalkan kita punya 10 gram, kita jual, kita cepat-cepat ganti 10 gram lagi gitu loh. Jadi bukan emas lagi turun nih, emas lagi naik nih, enggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Jadi beda sama orang bisnis rokok. Makanya kenapa ini sebagai penjaga rupiah istilahnya yang bagus nggak terpengaruh dengan apapun. Jadi kayak gitu Nggak kayak Bitcoin ya. Kalau Bitcoin kan kayak terjun bebas naik terus itu. Gue sih sebenarnya kalau Bitcoin kurang paham ya. Tapi yang jelas kalau Bitcoin kan harus dijaga. Kalau emas kan enggak. Lo di rumah diketepin, di rumah kan udah aman gitu. Kalau misalkan Siapa Bitcoin harus dijaga? ya kalau nggak dijaga kan Nantilah kita bikin forum Bitcoin. iya. Forum Bitcoin ya semua teman-teman. Bikin Tapi yang jelas forum gini, perumpamanya emas sama properti ya. Kalau emas itu kan ya hampir sama sih. Kalau properti misalkan tanah atau bangunan, lo beli tanah 500 juta, ya kan? Sama beli logam mulia 500 juta. Lebih cepat mana geraknya? Lebih cepat emas. Mas ya. Iya, lo jual tanah harga 500 juta itu dalam 1 bulan belum tentu dapat. Tapi kalau emas harga 500 juta jual sekarang banyak yang beli. Betul. Iya. Itu banyak, apalagi cuma 10 juta, apalagi cuma 50 juta. Itu prinsip dasar kenapa lo terjun ke bisnis emas. Iya, karena gampang, masuk keluarnya gampang. Meskipun lo udah punya toko emas kan sebenarnya. Nggak punya, karena gue di rumah kan ya udah di rumah aja, main di e-commerce, main di Apa ini ya? Apa namanya? E-commerce di Shopee apa di Tokopedia. Tokopedia apa judulnya? Rahasia dulu deh. Rahasia dulu. Udah mau dipromoin berarti ini udah gak perlu ini ya. Rahasia dulu Udah perlu deh. promo. Tapi kalau saking misalkan- banyak ininya ya lagi mau ya hubungin ke gue langsung. Oh gitu. Apalagi ilmu tentang peremasan. Udah itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Oke. Berarti intinya emas sebagai penjaga nilai Ya, itu layak untuk dijadikan sebagai lahan bisnis gitu ya. sebagai tabungan. Sebagai bisa sebagai tabungan dan sebagai sampingannya bisnis. Ada tambah
tambah nilai. bisa tambah nilai. Jadi kan kalau emas itu intinya nggak bisa dibuat bisnis. Emas itu bukan membuat kita kaya, tapi menjaga nilai rupiah kita. Itu aja sih intinya kalau nabung. Di tarbiyah kan nggak diajarin tentang keemasan kan? Gue belajarnya orang Jawa sih, makanya kita dapat emas. Jadi ilmu lo 8 tahun di UIN tentang ketarbiyahan. Gue nyesel masuk UIN. Gak apa-apa dong, ini pendapat pribadi kan. Iya. Gak usah disensor kan ini. Hah? Gak usah disensor kan. Artinya ntar kan ada rasa ketidakbanggaan gitu. Tapi enggak sih. Bangga tetap kan? Tapi nyesel. Enggak sih, paling tidak kan gue kan tadinya berobsesi jadi guru. Ah. Jadi orang-orang yang ini bisa jadi guru juga kan gitu. Oke. Ada lagi tuh? Ya kalau misalkan teman-teman yang masih jomblo mau nabung Udah itu, udah. mau nabung Itu udah emas, pasti ini beli, counter tag. iya, beli ke saya. Kalau yang mau nikah beli Iya. emas, saya kasih harga murah. Kalau Siap. misalkan mau jual ke saya kasih harga di atas antam. Betul. Oke. Coba dilihat dulu dong. Senyap-senyap. Nah ini yang jadi guru, orang tarbiyah, anak kadang yang jadi guru, ini tarbiyah yang jadi pebisnis somai, apa? Dimsum. Dimsum. Iya. Sama. Tapi kalau ditrek-trekan keberkahan, kalau lo menilai jadi guru atau jadi pebisnis? Tergantung, dua-duanya berkah kok misalnya. Main aman, penggereja kopi. Kan gue belum sengaja belum bayar kopi ini kan. Anjir keras. Ya